Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau ngebahas MC AOSP yang rilis beberapa hari yang lalu ya, tanggal 15-an. Dan ini kalau lihat dari changelognya itu dia lebih banyak ngurus di bagian charging ya. Contoh aja kayak dia nambahin baterai info, terus fix disable charging, terus work K profile ini pun juga masalah charging. Kemudian ada juga add loss charging control, kemudian udah itu dong ya. Kalau dicek di menunya sini sih memang ya, waktu aku cek di menu baterai itu ada nih charging controlnya yang ini ya, walaupun aku juga nggak biasa make. Terus kemudian ada juga key profile yang tadi di bagian ini. Sekarang ini bisa kita fungsikan ya, difungsikan dan kita bisa pilih sesuai kebutuhan aja. Di sini tadinya non ya, cuman aku pilih balance aja biar seimbang guys. Kemudian ada juga baterai informasi di sini. Ini untuk info aja, aku pakai baterai Hippo dan udah 3 tahunan kira-kira. Dapatnya itu masih good ya, itu masih good, terus nggak ada yang aneh ya. Ya cuman emang akhir-akhir ini agak berkurang gitu. Tapi waktu terakhir kali aku bongkar HP ini, aku lihat baterainya itu masih rata guys, nggak ada kembung sama sekali. Mantap Hippo. Terus terkadang muncul kayak gini ya, ini kebetulan aja tiba-tiba muncul, tapi ini jarang banget munculnya, cuma kadang-kadang aja. Terus bahas lagi soal forward port notifikasi counternya, ini aku nggak paham yang mana. Untuk back Xiaomi part ini, add back Xiaomi part ini ada juga ya. Aku tunjukin lagi di Xiaomi partnya itu dia ngasihnya di MC AOSP setting, kemudian kalian bisa menuju ke device setting. Nah ini ada Xiaomi partnya, tapi dikasih Xiaomi part namun nggak ada apa namanya itu direct sound atau mi sound enhancernya di sini ya, sayang banget dan nggak dikasih. Harusnya itu ada di sini guys. Kalau untuk fast charging coba kita tes sekarang ya, untuk fast chargingnya ini berfungsi apa enggak. Ini aku pakai charger bekasannya Redmi Note 9, berapa ya, 22,5 watt kalau nggak salah ya. Coba ini udah ngecas ya, udah nyala. Sekarang coba kita cek di bagian ininya apakah dia bertambah apa enggak. Tunggu aja sebentar ya guys, soalnya memang dia nggak langsung nambah fast charging ya keterangannya itu. Coba cabut lagi. Nah ini charging mulai nambah tuh, dia nggak langsung fast charging tapi nambahnya tuh pelan-pelan, memang kayak gitu ya normalnya. Jadi ditunggu aja, kalau sampai beberapa detik itu dia masih tetap nggak muncul, artinya fast chargingnya berarti nggak berfungsi guys. Ini by the way kok nggak muncul-muncul ya. Oke, kita apa mungkin baterainya, padahal harusnya muncul kalau masih. Ini muncul nih, charging rapidly ya, tapi tuh muncul tuh ya, udah muncul rapidly nya. Sekarang kita bahas yang lain-lain lagi. Ini untuk bloatware bawaannya segini. Kemudian untuk tes baterainya menurutku ini irit banget guys. Aku tadi itu nonton streaming sepak bola itu dari babak kedua ya, sebelum babak kedua dimulai, berarti sekitar 45 ya, mungkin 50 atau 1 jaman gitu ya mungkin ya, dari 85% sampai baterai 70%, jadi berkurang 15% ya guys, setengah babak lebih ya. Aku buka ini dan ini ada keterangannya, screen on time nya 2 jam setengah. Nah ini ada ternyata 1 jam lebih guys ya, dari 85% nyampe ke 70% itu dapatnya segini, jadi berkurang 15%an baterainya. Ini menurutku irit banget sih. Kemudian di Aidana 4 Open GLS nya versinya kayak gitu ya, Adreno 509. Aku tes baca tulisnya dapatnya kayak gini. Terus ini untuk CPU nya, aku tes di CPU throttling nya lumayan ya, dapatnya 84% dari maksimal performanya. Menurutku ini masih oke. Ini soalnya belum overclock ya, kalau sudah overclock mungkin bakal beda lagi hasilnya. Jadi kalau kalian pengen dapat performa yang lebih jos, kalian bisa ganti kernelnya yang pakai OC ya. Cuman nanti biasanya konsekuensinya itu di boros baterainya atau panas baterainya guys. Kemudian di bagian kameranya ini dia pakai kamera aperture. Untuk kamera ini overall nggak ada masalah ya, cuman untuk kamera aperture itu yang sering banget terjadi di bagian videonya itu ngezoom banget kalau kalian aktifin image stabilisasinya ini guys. Jadi kalau ini diaktifin dia bakalan ngezoom parah nih, ngezoomnya. Tapi ini udah enggak sih, menurutku ini udah lumayan. Misalkan ini segini ya guys ya, segini, coba aku matiin ininya
apakah dia berkurang. Oh, dia udah berkurang guys, jadi nggak parah sekarang. Tadinya itu ngezoomnya kalau misalkan enable stabilisasinya itu di enable, dia bakal ngezoom banget tuh sampai deweket guys. Oke. Kemudian di menu MCA OSP ini nggak ada yang aneh ya, masih tetap stabil biasa-biasa aja. Ada menu-menunya kayak gini, ntar kalian bisa cek sendiri. Yang jelas ini custom ROM nya dipakai itu stabil, menurutku cukup enak ya guys, dan baterainya juga irit. Oh iya, bahas soal ini tadi tuh dia bahas ini ya, clone app emptylist ini sudah di fix. Jadi tadi juga udah aku tes. Ini hasilnya ya, untuk misalkan kita mau ngeklon itu ntar munculnya di work, bagian work ini guys. Jadi kita geser, nah ini yang sudah aku klon ya, sudah aku klon dan sudah aku tes untuk hasil cloningnya berfungsi dengan baik guys, nggak ada masalah. Terus lanjut di sini aku untuk rootnya itu pakai Kitsune ya, dan di Kitsune ini aku seingat tuh nggak pasang modul apa-apa ya, bener nggak pasang modul apa-apa guys. Jadi cuman aku root doang, nggak aku pasangin modul. Terus waktu aku cek di ROM sig checknya itu dapat normal, jadi ini custom ROM-nya Signet ya, custom ROM-nya ini Signet. Terus kemudian di simple play integrity checkernya, di bagian integrity-nya ini error untuk beberapa hari terakhir ini memang nggak bisa kita cek. Untuk safety netnya ini masih bisa kita cek, dan dapatnya dia sudah tercentang dua-duanya guys. Kalau untuk play integrity-nya kalian bisa cek di Play Store ya, kalian bisa buka menu setting, kemudian about, lalu kalian tap-tap di bagian versi Play Store-nya sampai jadi pengembang atau developer ya. Lalu kalian geser ke atas, itu di bagian general kalian klik, lalu ada menu developer option. Nah di bagian ini kalian bisa tap di bagian cek integrity-nya. Itu dapatnya, aku tuh dapatnya mid basic ya dapatnya. Kalau misalkan mid device itu nanti ada dua ya, berarti mid basic terus koma, kemudian ada mid device gitu guys. Jadi ini ROM-nya itu sudah Signet ya, kalian bisa tes lah untuk yang bermasalah sama WhatsApp biasanya. Kalau untuk minus yang selanjutnya di custom ROM ini tuh, waktu aku pakai mode 3 tombol ya, tombol biasanya recent app, menu, sama tombol back ya. Nah itu tombolnya itu nggak ada menu invert layoutnya, jadi posisi tombol back sama recent apps-nya itu nggak bisa kita tuker guys. Makanya di sini aku pakai full gesture kayak gini ya. Kalau untuk recent apps-nya di sini ada tombol clear all, kemudian ada clear satu aplikasi doang. Nah ini satu aplikasi clearnya, kalau ini clear all langsung seperti ini. Nah kalau di clear all waktu misalkan lagi sibuk itu sering muncul kayak gini ya, tapi nggak masalah sih, menurutku sih nggak masalah guys. Kemudian di quick settingnya ini sudah aku pilih-pilih yang aku rasa penting-penting. Menunya kayak gini ya, ada screen recorder, kemudian ada menu-menu yang lain, kalian bisa tambahin sendiri nantinya. Kemudian untuk FPS info itu munculnya dia kayak gini ya, tuh pojoknya, tapi aku hilangin aja. Untuk yang lain kayak profil ada di sini ya, bisa kita langsung tap ya. Cuman ya itu tadi, untuk Xiaomi partnya itu sayangnya nggak ada direct atau sound enhancer-nya, itu aja sih. Jadi kalau misalkan denger musik itu agak kurang guys di custom ROM ini. Kira-kira kayak gitu untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, ada request, silahkan tulis aja di kolom komentar. Thank you udah nonton, see you, bye bye.